Takut timnas Indonesia pindah ke AFF, AFF janjikan pasukan Sinteyong masuk pot 1 drawing Piala AFF 2022. Media Vietnam sebut Sinteyong pakai cara curang untuk bawa timnas Indonesia saingi Vietnam dan Thailand. Media Vietnam sebut PSSI buka peluang bawa timnas Indonesia pindah ke AFF. 3 tim AFF yang akan bikin tim nasional sepak bola Indonesia kewalahan, nomor 1 lebih ngesalin. Media Vietnam protes aturan vaksinasi, tuding PSSI persulit timnasnya di Piala AFF U16 2022. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, tampaknya takut timnas Indonesia benar-benar pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur, EAFF. Hal itu diketahui dari laporan media Vietnam, The Tao 247, yang memuat artikel jika AFF sudah menyiapkan timnas Indonesia di pot 1 drawing Piala AFF 2022. Alih-alih menjawab surat protes PSSI, AFF dikabarkan oleh The Tao 247, mengambil tindakan dengan menaruh timnas Indonesia di pot 1 drawing Piala AFF 2022, yang bakal berlangsung pada Agustus tahun 2022. Sebelum melakukan drawing, AFF bakal menentukan pot atau pembagian tim unggulan. Dalam penilaian The Tao 247, timnas Indonesia berpotensi masuk pot 1. Sebab, dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, 2016, 2018 dan 2020, skuad Garuda 2 kali masuk final. 1 slot pengisi pot 1 bakal diisi antara Vietnam atau Indonesia. Vietnam merupakan juara Piala AFF 2018, namun Indonesia 2 kali lolos ke final 2016 dan 2018. Karena itu, menurut Sekjen Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Patit Supapong, Vietnam dan Thailand berpotensi tergabung di grup yang sama, timpal The Tao 247. Lantas, bagaimana sikap AFF terkait surat protes tersebut? Tentu kabar ini menarik untuk diikuti perkembangannya. Media Vietnam, The Tao 247, menyebut Sinteyong memakai cara curang atau jalan pintas untuk membawa timnas Indonesia menyaingi Vietnam dan Thailand. Jalan pintas yang dimaksud di sini adalah, Sinteyong meminta kepada PSSI untuk melakukan naturalisasi pemain. Pelatih Indonesia ingin mengambil jalan pintas untuk mengejar Vietnam dan Thailand. Karena itu, pelatih Sinteyong ingin menggunakan pemain naturalisasi supaya timnas Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand, tulis The Tao 247, kami memberikan target ke Sinteyong. Kemudian, Sinteyong meminta PSSI untuk melakukan naturalisasi, kata Hassani Abdul Ghani, jadi pengajuan naturalisasi murni dari Sinteyong. Ketika dikontrak, ia melihat materi pemain timnas Indonesia. Dari situlah Sinteyong minta naturalisasi pemain, lanjut Hassani Abdul Ghani, menarik menanti efek hadirnya pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Apakah hadirnya Jordi Amat dan Sandy Walsh membantu timnas Indonesia berbicara banyak di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023? Sementara, media Vietnam The Tao 247 mengatakan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, membuka peluang membawa timnas Indonesia pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur, EAFF. Sekadar diketahui, pencinta sepak bola tanah air mendorong PSSI untuk meninggalkan AFF, Indonesia mengancam akan keluar dari AFF dan bergabung dengan Federasi Jepang serta Korea Selatan. PSSI merasa tidak dihargai AFF karena tidak merespons protes mereka di Piala AFF U19 2022, tulis The Tao 247. Selain itu, The Tao 247 juga mengutip pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Iwan Bule sapaan akrab Muhammad Iryawan disebut membuka opsi membawa timnas Indonesia gabung EAFF. Jika Indonesia beralih federasi, itu berarti Indonesia akan menghadapi persaingan yang lebih sedikit. EAFF disebut kurang kompetitif. Terima kasih kepada para supporter yang telah mendukung kami, kata Muhammad Iryawan mengutip dari The Tao 247. Saat ini PSSI sedang mempertimbangkan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur. Yang jelas, kami akan bahas dan pikirkan baik-baik. Meski begitu, kami menunggu respons dari AFF, lanjut Muhammad Iryawan. Jika timnas Indonesia pindah ke EAFF, skuad Garuda belum tentu bersua Korea Selatan, Jepang atau China di EAFF Football Championship, atau Piala AFF-nya Asia Timur. Sebab, timnas Indonesia bakal lebih dulu tampil di babak kedua kontra Hong Kong, Korea Utara dan Taiwan. Jika keluar sebagai juara babak kedua, barulah timnas Indonesia melaju ke babak ketiga. Di babak ketiga ini, timnas Indonesia sudah ditunggu Jepang, Korea Selatan dan China, 3 tim Asia Timur dengan peringkat FIFA tertinggi. Selanjutnya, jika timnas Garuda berhasil gabung ini 3 tim yang menjadi penantang kuat. 3. Korea Selatan, tim yang akan membuat timnas Indonesia kewalahan berasal dari negeri ginseng, timnas yang memiliki peringkat 28 dunia FIFA,
Mereka merupakan salah satu tim kuat saat ini. 2. Jepang, tim negeri Samurai akan menjadikan timnas Indonesia kewalahan. Jepang adalah peringkat 24 FIFA, Samurai Biru juga merupakan tim langganan Piala Dunia. Pasukan Samurai Biru ini bahkan masuk dalam hajatan Piala Dunia sebanyak 6 kali. 1. China, peringkat 78 dunia FIFA. Tim ini akan menjadi salah satu lawan kuat timnas Indonesia. Tim naga ini menjuarai AFF Football Championship sebanyak 2 kali yakni 2005 dan 2010. Tim naga berhasil masuk ke Piala Asia sebanyak 9 kali. Sementar di Piala Dunia, tim naga hanya 1 kali lolos yakni pada tahun 2022. Demikian daftar tim AFF yang akan bikin tim nasional sepak bola Indonesia kewalahan. Sedangkan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022 yang dimulai pada akhir Juli tahun 2022 hingga pertengahan Agustus. Bersamaan dengan turnamen ini, ternyata ada perubahan aturan vaksinasi. Diketahui pemerintah telah mengubah soal aturan vaksinasi, membuat PSSI mengumumkan bahwa tim yang akan ikut Piala AFF U16 2022 harus melakukan booster atau dosis ketiga. Sayangnya pengumuman ini dinilai mendadak oleh media Vietnam. Mereka mengatakan perubahan mendadak ini adalah upaya PSSI untuk mempersulit Vietnam U16 hadir di Piala AFF U16 2022. Pada Piala AFF U16, tuan rumah Indonesia telah melakukan langkah untuk mempersulit Vietnam dan tim peserta. PSSI tiba-tiba mengumumkan bahwa tim harus divaksin 3 kali untuk masuk ke negara itu, tulis laporan The Tao 247, sebelumnya aturannya hanya 2 kali. Keputusan PSSI ini membuat Vietnam U16 kesulitan dalam mempersiapkan rencananya, sambung laporan itu. Dengan aturan yang berubah ini, Federasi Sepak Bola Vietnam langsung menghubungi para pemain muda mereka agar melakukan vaksin dosis ketiga atau booster.